dengan NIM 200903132 dari kelas Metode Penelitian Kualitatif C dengan dosen pengampu Ibu Dara Aisyah dengan judul penelitian Pemrosesan Akhir Timbunan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Kota Tebing Tinggi. Tempat pembuangan akhir yang biasa disingkat dengan TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Pada kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA seharusnya merupakan singkatan dari tempat pemrosesan akhir yang menerima sampah residu yang telah diproses sebelumnya. TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam, di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi. Begitu pula dengan tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia. Di TPA Kota Tebing sendiri, sampah-sampah ditimbun menjadi berbentuk bukit-bukit tinggi. Hal ini menuai perhatian masyarakat tentang apa yang akan terjadi dengan sampah-sampah yang sudah ditimbun tersebut. Di TPA Kota Tebing Tinggi, ini adalah lokasi di mana TPA Kota Tebing Tinggi, tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Kota Tebing Tinggi. Nah, untuk Kota Tebing Tinggi ini lagi sedang ada penataan masalah sampah, yaitu dari semua sampah-sampah yang ada di masyarakat Kota Tebing Tinggi. Ada beberapa orang bertanya, kemana ini nanti bakalan sampah ini akan dibawa setelah ini. Sedikit diterangkan bahwasannya ini adalah residu yang tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Makanya Kota Tebing Tinggi mengadakan untuk penataan TPA Kota Tebing Tinggi melalui penutupan tanah seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah yang dinamakan sistem sanitary landfill, yaitu melakukan penutupan tanah di setiap perbukitan yang ada di TPA Kota Tebing Tinggi ini. Setiap sampah yang dibuang ditata dan dibentuk seperti bukit ini nanti bakalan kedepannya pasti akan ada penyusutan atau pengurangan tanah, pengurangan sampah dari penyusutan penataan tanah yang ada di atas sampah tersebut. Setelah itu nanti bakalan ada setelah melakukan penataan tanah, pasti nanti akan terlihat tumpukan sampah itu berbentuk seperti bukit. Apalagi setelah ditumbuhi dengan rumput, maka dia akan berbentuk seperti indah. Sampah tadi tidak nampak, terbalut dengan rumput-rumput yang hijau. Rencana bukit sampah yang ada di kanan kiri belakang saya ini adalah kedepannya untuk sebagai taman-taman rekreasi, sebagai subjek untuk keindahan Kota Tebing Tinggi, dan kemungkinan sebagai percontohan dari TPA-TPA lain yang ada di Indonesia. Tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Tebing Tinggi inilah yang dinamakan zona aktif, di mana sampah yang ada di Kota Tebing Tinggi itu diproses di sini. Terlihat dari belakang kita ada beberapa orang pemulung yang sedang memilah sampahnya untuk mengait rezekinya yang berada di TPA ini. Nah, berikut lokasi yang ada di TPA. Kita berada di lokasi zona aktif. Kita sedang melakukan penataan sampah yang baru di zona aktif ini. Bahkan nanti akan diadakan untuk sanitary landfill-nya ataupun semi-tari landfill, yaitu penutupan untuk penutupan tanah. Jadi di lokasi belakang kita tanpa alat berat yang ada di belakang, dan beberapa ibu-ibu serta bapak-bapaknya sedang melakukan pemilahan. Nah, di sini ada juga di sini terlihat sebelah kanan saya adalah
zona nonaktif ataupun penataan bukit tadi seperti apa, bukit sampah seperti yang ada di sebelah kanan saya, dan bakal nanti ke depannya sampah yang ada di belakang saya akan ditata seperti bukit yang ada di sebelah kanan saya. Inilah situasi kondisi keadaan TPA yang ada di Kota Tebing Tinggi. Beberapa pemulung untuk mengais rezekinya di sini. Mereka semua adalah termasuk warga besar dari TPA Kota Tebing Tinggi. Nah, jadi kesimpulan yang akan saya simpulkan ialah setiap hari truk-truk sampah akan mengangkut sampah dari rumah ke rumah, dan kemudian sampah-sampah tersebut akan ditumpukan di tempat pembuangan akhir, lalu dipilah menjadi sampah non-organik dan sampah organik.